Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan persamaan garis singgung pada kurva. Nah, misalkan kita memiliki sebuah kurva fx seperti gambar berikut. Lalu terdapat sebuah garis singgung yang menyinggung fx yaitu pada titik A, B. Yang dimana titik koordinat S itu adalah A dan sedangkan titik koordinat Y itu adalah B. Nah, yang dimaksud dengan garis singgung pada persamaan garis singgung ini adalah garis yang menyentuh kurva pada satu titik atau hanya memiliki satu titik persekutuan yang disebut dengan garis singgung pada kurva. Nah, kita telah ketahui bahwa turunan dari fungsi f ini merupakan gradien atau kemiringan dari garis singgung kurva fx. Nah, jika kita ingin mencari gradien dari garis singgung yang melalui titik A, B, kita hanya perlu memasukkan nilai A pada fungsi turunan dari fungsi f. Nah, maka di sini kalian akan menemukan gradien dari garis singgung yang melalui titik X sama dengan A atau yang akan menyinggung kurva fx pada X sama dengan A. Nah, misalkan kalian ingin mencari garis singgung yang menyinggung kurva fx pada titik C. Nah, maka kalian akan perlu memasukkan nilai C pada fungsi turunan f, di mana kalian akan menemukan gradien dari garis yang merupakan garis tersebut. Lalu setelah kalian menemukan gradien, maka kalian hanya perlu memasukkan dalam persamaan garis linear yaitu Y sama dengan mx tambah C, di mana terus saja K yang menemukan persamaan garis tersebut. Atau kalian dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Y kurang Y1 sama dengan mx kurang x1. Di mana kalian juga akan menemukan persamaan garis singgung dari kurva. Baik, untuk kita lebih memahami materi ini, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 yang melalui titik dengan absis 2. Absis 2 ini sama dengan X sama dengan 2, sedangkan Y ini adalah sebagai ordinatnya. Ini sebagai info tambahan. Nah, selanjutnya mari kita masukkan ke dalam soal. Y sama dengan 2, X-nya adalah 2, masuk 4 kali 2 tambah 3. Sama dengan, ini hasilnya adalah 2 kali 4, 8. 4 kali 2, 8 sama dengan 0, tambah 3. Berarti hasilnya adalah 3. Berarti titik kurva dengan garis singgung ini adalah 2,3. Lalu sekarang mari kita cari gradien garis singgung melalui titik X sama dengan 2. Maka kita masukkan nilai X itu ke dalam fungsi turunannya. Untuk mencari gradien dari garis singgung tersebut, maka kita turunkan fungsi F-nya seperti berikut. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Sedangkan dari 4x ini kalau diturunkan adalah min 4. Dan 3 kalau diturunkan adalah 0. Berarti kita masukkan angka 4 dikali 2 kurang 4 sama dengan 4. Dengan demikian, kita akan masukkan ke dalam persamaan garis linear, di mana Y sama dengan mx tambah C. Y ini akan melalui titik dari titik koordinat A, B, yaitu berarti Y-nya adalah 3 sama dengan gradien 4 dikali 2 tambah C. 3 sama dengan 8 tambah C. C-nya sama dengan min 5. Demikian juga kalau kita memakai rumusnya satu lagi. Y kurang Y1 sama dengan mx kurang x1. Y sama dengan Y1 ini adalah 3 sama dengan gradien adalah 4x kurang x2. Berarti Y, kurang 3 sama dengan 4x kali 4 kali 2 kurang 8. Berarti Y sama dengan
4x kurang 5. Oh iya, ini kalau kita jadikan garis singgung yang sebenarnya ini adalah Y sama dengan 4x kurang 5. Berarti hasil keduanya akan sama, tidak akan jauh. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke nilai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum adalah suatu nilai dikatakan dengan ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis ini adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Berhubungan saya adalah seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Padang, saya akan membawakan soal tentang prodi saya, yaitu tentang kelistrikan, yaitu cara menghitung tagihan listrik untuk daya. Untuk contoh yang pertama adalah menghitung tagihan listrik untuk daya 1300 volt ampere dengan pemakaian 120 kWh dan tagihan rekening minimum untuk daya 1300 volt ampere. Untuk menghitung tagihan dengan daya 1300 volt ampere yang non-subsidi yaitu kWh yang terpakai dikali dengan tarif yang telah ditetapkan. Sedangkan tarif untuk daya 1300 volt ampere adalah Rp1.467,28 per kWh. Maka, apabila pemakaian dalam satu bulan sebanyak 120 kWh, maka akan dihitung 120 kali 1467,28 yang hasilnya 176.073,6. Jika dibulatkan menjadi 1.700 ditambah dengan pajak penerangan jalan yang berkisar antara 3 sampai 10%. Untuk Kabupaten Rokan Hilir misalnya ditetapkan sebesar 7%, maka 176.074 dikali 7% sama dengan 12.325,18. Jika dibulatkan menjadi 12.325 rupiah. 176.074 tambah 12.325 sama dengan 188.399 rupiah. Lalu ditambah dengan admin bank 2.500 rupiah. Dan biaya loket tempat pembayaran itu adalah 188.399 tambah 2.500 sama dengan 190.899 rupiah. Itulah total tagihan yang harus kita bayar jika pemakaian kWh 1300 volt ampere dengan 120. Nah, sekarang kita akan masuk ke tagihan rekening minimum dengan daya 1300 volt ampere. Rumus rekening minimum untuk daya 1300 volt ampere adalah 40 dikali jam nyala kali daya tersambung kilovolt ampere kali biaya pemakaian. Berarti 40 dikali 1,3 kilovolt ampere kali 1467,28 berarti hasilnya adalah 52 dikali 1467,28 sama dengan 76.298,56 rupiah. Jika dibulatkan menjadi 76.299 rupiah. Ditambah biaya pajak penerangan jalan sebesar 7%. Jadi 76.299 dikali 7%. Hasilnya 5.340,93 rupiah. Dibulatkan menjadi 5.341 rupiah. Maka biaya rekening minimumnya adalah 76.299 ditambah 5.341. Hasilnya
Rp81.640. Itulah biaya tagihan rekening minimum untuk daya 1300 volt ampere. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman semua atau rekan-rekan semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.